Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Yuniar SSMKes dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Interaksi Sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya sendiri, Fani Septiani selaku moderator, dan teman-teman saya. Saya Putri Wanda Prasih sebagai presentator pertama. Saya Dian Putri Raini sebagai presentator kedua. Saya Yulia sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja. Saya berikan kesempatan kepada presentator pertama, disusul presentator kedua, ketiga, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, langsung saja. Judul pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya. Hubungan interaksi sosial juga bisa diartikan sebagai hubungan timbal balik atau hubungan yang saling mempengaruhi, ada aksi dan ada reaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Itu misalnya reaksi pelakunya bisa dari satu, misalnya individu dengan individu, atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial menurut para ahli itu pertama ada dari Gilin. Menurut Gilin, interaksi sosial dijelaskan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok. Hubungan antar individu ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup satu sama lain. Selanjutnya menurut Marcionis, pengertian interaksi menurut Marcionis adalah hubungan aksi dan reaksi yang dalam hubungan dengan ini individu atau kelompok. Jadi mereka saling menghubungkan satu sama lain atau saling terhubung melalui hubungan timbal balik. Selanjutnya tanpa adanya syarat-syarat interaksi sosial, hubungan interaksi tidak akan dapat terwujud. Jadi di sini ada syarat-syarat interaksi sosial. Satu, kontak sosial. Nah, kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama dan tango berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badani, tetapi maksud hubungan badani di sini adalah kontak yang terjadi apabila satu sama lain itu saling terhubung melalui komunikasi ataupun kontak sosial gitu. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain yang bisa berwujud pembicaraan, gerak-gerik badannya ataupun sikap. Perasaan-perasaan apa yang diinginkan dan disampaikan oleh orang lain. Kemudian saya berikan kepada presentator kedua. Baik, selanjutnya adalah model interaksi sosial, yang dimana model interaksi sosial yaitu suatu model pembelajaran yang menekankan kepada terbentuknya hubungan antara peserta diklat yang satu dengan yang lain. Di dalam model interaksi sosial terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sarana untuk memajukan dan membimbing para peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bermain peran atau role playing merupakan studi kasus dalam proses peradilan yang selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, pembelajaran jurisprudensial. Pada mulanya model ini merupakan studi kasus dalam proses peradilan yang selanjutnya diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah tujuan interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial tentunya terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, melakukan diskusi dan melakukan kerjasama. Selanjutnya, motif dan kondisi terbentuknya interaksi sosial. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang meliputi semua penggerak
sosial diantaranya yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, empati, serta motivasi. Baik, cukup sekian. Kemudian ciri-ciri, jenis, kendala, dan dampak yang terjadi pada interaksi sosial. Pertama, ciri-ciri interaksi sosial, yaitu terjadi komunikasi yang lebih dari satu orang. Salah satu syarat utama agar komunikasi maupun interaksi ini dapat terjadi adalah adanya lawan bicara, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Yang kedua, memiliki dimensi waktu. Dimensi waktu yang dimaksud adalah adanya keterangan waktu, misalnya masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Ketiga, memiliki tujuan. Setiap interaksi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan pedagang sayur, maka tujuan kita adalah ingin membeli sayur. Yang keempat, terjadi komunikasi yang menggunakan simbol. Misalnya ketika kita menggunakan bahasa isyarat, maka di mana kita ketahui bahwa bahasa isyarat ini terdapat banyak simbol-simbol yang harus dipahami. Yang kedua, jenis-jenis interaksi sosial. Pertama, interaksi antara individu dan individu. Ketika satu individu bertemu dengan individu lain, maka pada saat itulah interaksi dimulai. Yang kedua, interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi ini terjadi pada kelompok-kelompok dalam satu kesatuan yang tidak melalui pribadi-pribadi. Yang ketiga, interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi ini tergantung pada keadaan dan akan mencolok ketika adanya perbedaan pendapat antara individu dan kelompok. Ketiga, kendala-kendala pada interaksi sosial. Pertama, kesulitan komunikasi. Kesulitan komunikasi ini akan terjadi apabila ada individu yang kurang memahami maksud dari komunikasi yang disampaikan. Yang kedua, adanya pola kelakuan yang bertentangan. Masyarakat modern yang terpecah belah akan membentuk kelompok-kelompok dan setiap kelompok-kelompok memiliki pola kelakuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perubahan-perubahan dalam masyarakat sebagai akibat modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Perubahan pada masyarakat akan berdampak juga pada perubahan norma-norma, serta terpecahnya masyarakat juga akan mengakibatkan norma-norma yang beraneka ragam. Yang keempat, dampak interaksi sosial. Pertama, dampak positif. 1. Terpenuhnya kebutuhan. Interaksi yang dilakukan baik dalam bentuk kelompok maupun individu akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan yang baik dan cepat. Yang kedua, hubungan sosial yang menjadi semakin kuat. Selain pemenuhan kebutuhan, interaksi sosial juga akan berdampak pada hubungan individu satu dengan yang lain yang akan menjadi kuat. Yang ketiga, adanya kerjasama yang berkelanjutan. Apabila interaksi menghasilkan hasil yang baik, maka akan memiliki kecenderungan anggotanya untuk melakukan kerjasama kembali. Yang kedua, dampak negatif. Interaksi sosial yang mengalami proses sosialisasi tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Proses penyesuaian diri oleh individu dengan penyerapan nilai sosial yang tidak sesuai akan membentuk yang menyimpang. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menerima satu pertanyaan saja dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian yang mau bertanya? Oke, Saudari Wiresanti Yuda dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan saya yaitu, jelaskan apa menurut kalian interaksi sosial bisa saja tidak terjadi apabila salah satu syarat interaksi sosial tidak terpenuhi. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya akan langsung dijawab oleh teman saya yaitu Helsa Yuda. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Kontak sosial merupakan adanya hubungan aksi dan reaksi. Baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban kami diterima dengan baik? Baik, terima kasih. Oke, itulah tadi. Selanjutnya, sebelum menutup presentasi, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lainnya, antar kelompok yang satu dengan antar
kelompok yang lain maupun antar kelompok dengan individu. Interaksi sosial bisa juga diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, ada aksi, ada reaksi. Pelakunya lebih dari satu, misalnya individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Contohnya, guru atau dosen mengajar merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial adalah subjek yang dipelajari dalam banyak ilmu sosial. Dalam sosiologi, interaksi sosial adalah urutan dinamis tindakan sosial antara individu atau kelompok yang mengubah tindakan dan reaksi mereka karena tindakan oleh mitra interaksi mereka. Interaksi sosial adalah pembentuk dasar untuk struktur sosial. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.